Bismillahirrahmanirrahim. Adab terhadap diri sendiri yaitu muraqabah, ya. Muraqabah atau merasa diawasi, ya. Jadi seorang muslim itu hendaklah berusaha untuk merasakan bahwasanya dirinya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa, ya, gerak-gerik kita, ucapan kita, perilaku kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan tempat, ya. Sehingga dengan hal itu muncul keyakinan yang utuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi seluruh gerak-geriknya, mengetahui segala yang dirahasiakannya dan memantau segala amal perbuatannya, ya. Jadi muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang ini merasa bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan timbul rasa apa? Yaitu dia akan merasa takut kalau dia ini melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga kalau dia ini merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyaksikan, ya, kebesaran, keagungan Allah dan kesempurnaannya, ya. Juga dia akan merasakan, ya, kelembutan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memperoleh ketenangan batin, ya, ketentraman, ya, dengan ingat Allah tadi itu. Dan dia berusaha untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau seorang hamba itu merasa takut kepada Allah, dia akan mengingat Allah. Dia akan ingin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalkan seperti ketika terjadi musibah angin, ya, ataupun banjir ataupun gempa bumi, itu kan banyak orang yang ketakutan, kemudian mereka berzikir kepada Allah. Ada yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang istighfar dan lain sebagainya. Orang kalau sudah ketakutan, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan berdoa kepada Allah, dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna daripada kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah merasa diawasi oleh Allah, ya, maka dia akan menyaksikan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia akan beramal, ya, dengan ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 125, "Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Ya. Surat An-Nisa ayat 125. Siapa yang lebih baik agamanya, dinnya, ya, daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasulullah SAW agar mengatakan, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas tadi itu, menyerahkan diri kepada Allah. Dan wahuwa muhsinun, dia pun mengerjakan kebaikan, ya. Jadi dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, berbuat ihsan, ya, seperti itu. Atau di dalam surah Luqman, ya,
Surat Luqman ayat 22. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhah." Ya. "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kokoh. Ya, tali yang amat kokoh itu adalah la ilaha illallah itu. Ya, siapa yang menyerahkan dirinya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerahkan diri itu berarti pasrah sudah. Ya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah orang yang berbuat baik. Ya, orang yang berbuat kebaikan. Maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali, ya, buhul, ya, buhul tali yang sangat kokoh, ya. Dan ini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan seruan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar hamba-hambanya yang beriman ini, ya, merasa, ya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka menyadari betul bahwa Allah ini mengetahui apa yang dirahasiakan, ya, di dalam hatinya, ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian kita menjadi orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita selalu diawasi oleh Allah. Di samping itu juga meyakini keagungan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Dia adalah Maha Pengampun, ya, lagi Maha Penyantun, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 235, "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim." Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, ya. Jadi Allah katakan, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, ya. Surat Al-Baqarah 235, ya. Jadi ini adalah apa? Firman Allah yang menyatakan bahwa Dia Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Ya, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Kalau orang Jawa bilang apa, Bu? Angen-angen, ya, atau kreteknya hati, ya. Itu Allah SWT tahu. Orang enggak tahu apa yang ada di hati kita. Tapi Allah Maha mengetahui dalam hati kita itu apa, ya. Ada mungkin angan-angannya, mungkin kreteknya apa dan lain sebagainya, ya. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Karena itu takutlah kepada Allah SWT, ya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita itu tidak akan apa? Nggak akan neko-neko, ya. Maka ada mungkin mau berniat jahat, mau berniat buruk, mau apa? Dendam dan lain sebagainya. Kenapa? Dia tahu Allah mengawasi dia, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, ya. Maka setelah Allah menyampaikan, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya. Ya, kita disuruh takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia ini tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah, itu tidak ada. Ya. Panjenengan bersembunyi di mana saja, ya, itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan, ya, sebelum kita bersembunyi kemana, Allah itu sudah tahu kita itu akan kemana. Ya, kan segala sesuatu sudah tertulis, ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, takdir semua makhluk, ya. Kita tidak tahu besok akan kemana.
apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita perbuat. Tidak tahu. Ya, di mana kita akan mati dan lain sebagainya. Kapan kita tidak tahu. Tapi Allah sudah mengetahui. Ya, segala sesuatu. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Dan Allah senantiasa mengawasi segala sesuatu. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi segala sesuatu. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 52. Nah, seorang muslim apabila dia ini sudah merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, apa yang tersembunyi dan lain sebagainya, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak akan berbuat curang, ya, meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Tidak akan korupsi, tidak akan khianat, tidak akan pokoknya berbuat yang tidak benar. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa mengawasi segala sesuatu. Apa yang dia sembunyikan, Allah ketahui semuanya. Nah, kalau orang ingat itu aja, sifat Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, maka seseorang itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Sampai Allah katakan di dalam surah Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittufiduna fi. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Ya. Jadi dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, ya. Kita mengerjakan apa saja, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, ya, pada saat kita melakukan perbuatan tersebut, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, ya, adab terhadap diri kita, ya. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa selalu diawasi oleh Allah, kita akan takut kepada Allah.